Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlullahi ahlul Qur'an wa khassatuh. Wa qala al-Imam Asy-Syatibi fi kitabih, wa ba'du fa hablullahi fina kitabuhu fajahid bihi hibla ridha mutahabbilan wa akhlaq bihi id laysa yakhluqu jiddah jadidan mu'alih al-jiddi muqbilan wa qari'uhu al-mardi qarra mithaluhu kalutru di halihi murihan wa muqilan wal murtada amman ila kana ummatan wa yamamahu lil razanati qalqala wal hurru in kanat hariyul hawariya lahu bi taharrihi ila an tanabbala. Yang saya hormati Ustaz Dr. Nurul Habib Rahmanuddin, Ustazah Dr. Nurul Hikmah, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, memberikan kesehatan, panjang umur dalam keberkahan ketaatan kepada Allah. Dan kepada Ustaz-Ustazah, Bapak dan Ibu, yang semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana di ayat tersebut diperintahkan kepada kita orang beriman, wahai orang-orang yang mengaku beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa ini adalah kunci surga. Apakah orang yang berpuasa itu pasti bertakwa? Apakah hasil dari berpuasa itu adalah bertakwa? Jawabannya tidak semua orang yang berpuasa itu adalah akan menjadi orang yang bertakwa. Kita lihat di akhir ayat tersebut terdapat kalimat la'allakum tattaqun. La'alla itu kalau di ilmu nahwu berarti ada taraji yang berarti agar atau diharapkan. Orang yang berpuasa itu diharapkan menjadi orang yang bertakwa. Dan menurut Imam Nawawi bahwasanya ketika ada kalimat yang terdapat setelah kata la'alla berarti dibutuhkan kesungguhan untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi untuk mendapatkan takwa tersebut harus ada kesungguhan, atau kita artikan ada peningkatan dari hari-hari sebelumnya. Mungkin yang di hari sebelumnya biasa membaca Al-Quran 1 juz dalam 1 bulan, sekarang baca dalam 1 bulan khatam Al-Quran. Yang biasa 1 hari hanya baca setengah halaman menjadi 1 halaman, yang 1 halaman menjadi 1 lembar. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam berinteraksi dengan Al-Quran ketika berRamadan. Di sebuah hadis dijelaskan, hadis dari Ibnu Abbas rahimahumullah radhiyallahu anhuma, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khairi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan, orang yang paling dermawan dalam berinfak, orang yang paling ikhlas dalam beramal, orang yang paling kuat dalam berjihad, orang yang paling banyak dalam berinfak. Pokoknya semua amalan kebaikan Rasulullah
kali atau lebih. Fayati Jibril yalqahu wa yu'idu alaihi fi Ramadan. Dan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad di bulan Ramadan, dan Nabi talaki kepada malaikat Jibril setiap tahunnya di bulan Ramadan, menyetorkan hafalannya di bulan Ramadan. Begitu kita lihat juga bagaimana para salafus saleh, para sahabat itu dalam 3 hari minimal mengkhatamkan Al-Quran. Utsman bin Affan dalam sehari mengkhatamkan Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i di kesibukannya menjadi mufti, menulis kitab, para ulama-ulama bertanya kepada beliau. Di sela kesibukan beliau tersebut, beliau dapat mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Selain waktu sholat, jadi beda. Bacaan beliau ketika sholat, bacaan ketika wirid. Dan banyak para ulama yang bersungguh-sungguh meningkatkan interaksi mereka dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Semoga taklim kita atau tadabbur kita di pagi hari ini dinilai sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada kali ini saya akan sharing tentang metode jarimatik Al-Quran, metode yang dipakai di Baitul Ami dalam menghafal Al-Quran. Sebelumnya saya mohon izin kepada Ustaz-Ustazah semuanya, Bapak dan Ibu, bukan berarti saya lebih tahu atau menggurui. Semoga Allah selalu membimbing kita semua. Di Baitul Ami digunakan metode namanya jarimatik Al-Quran, yang mana Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran kita pindahkan ke jari kanan. Yang awalnya di mushaf kita copy ke jari matika. Hanya semudah mengcopy. Contohnya kita mau mengambil suatu kalimat atau suatu tulisan di internet, kita mau pindahkan ke PDF. Kita cuma tinggal kita memblok terus kita pindahkan, copy tinggal paste. Seperti itu seakan-akan. Atau harapannya ketika kita menghafal Al-Quran semudah seperti itu. Dan di Baitul Ani digunakan metode namanya talaqi. Artinya guru membacakan, murid mengikuti. Dan begitulah para ulama senantiasa atau para ulama belajar atau mengajarkan Al-Quran dengan metode talaqi. Syekh Ahmad As-Subhi Al-Maliki, yang mana saya mengambil sanad riwayat Syu'bah dan Hafiz kepada beliau mengatakan at-thariqul wahid li hifdzil Quran wa talaqi. Bahwasanya satu-satunya cara dalam menghafal Al-Quran adalah talaqi. Orang tidak dikatakan dia hafal Al-Quran sebelum dia menyetorkan hafalannya. Walaupun dia hafal 30 juz, dia bisa baca dalam sholat, namun dia menyetorkannya, maka orang tersebut belum dapat dikatakan dia hafal Al-Quran. Dan tujuan dari jarimatik Al-Quran ini apa? Tujuannya adalah dhabtul hifzi wa qillatul khata'i, menguatkan hafalan dan mensedikitkan kesalahan. Dan begitulah tradisi para ulama. Jadi ini bukanlah ilmu yang baru. Para ulama memiliki caranya masing-masing dalam menguatkan hafalan Al-Quran. Dan Rasul pun pernah mengatakan, "Idza qama ahlul Quran fa qara'ahu bil laili wan nahar dzakara." Apabila seorang hafiz Al-Quran, orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, ketika dia membaca Al-Quran di pagi dan di malam hari, maka ada niat hafal tersebut. Artinya memurojaah. Wa illam yaqra nasiyan. Apabila dia tidak membacanya, maka dia akan lupa. Dan begitu juga semua pelajaran-pelajaran, bukan hanya Al-Quran. Para ulama sudah pasti mereka mungkin hafal Al-Qurannya, sudah belajar hafal Al-Qurannya. Bahkan di ilmu hadis pun Imam Ibnu Rahawai atau ada yang mengatakan Ibnu Rahuyah, beliau itu menulis 20.000 hadis dan beliau mengetahui letak posisi hadis yang beliau tulis. Nah sekarang kita tidak usah membahas bajijil kita akan mengaplikasikan hal tersebut di Al-Quran.
di Al-Quran. Bagaimana kita menghafal Al-Quran? Kita tahu ayat yang kita baca, kita tahu surah yang kita baca, kita tahu halaman yang kita baca, kita tahu ayat berapa ayat yang mirip dengan ayat tersebut. Misal firman Allah di ayat berapa aja diulang dalam Al-Quran, atau innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat berapa kali diulang dalam Al-Quran. Ini berguna untuk ketika kita menyampaikan kepada manusia, kita menyampaikan kepada jamaah, itu menguatkan dalil kita, hujah kita. Mungkin itu tadi beberapa mukadimah. Sekarang kita masuk ke materinya. Bagaimana cara menghafalnya? Yang pertama, membuka Al-Quran. Jadi kita membuka mushaf Al-Quran. Sebelum kita membaca atau menghafal, biasanya Ustaz Habib selalu memotivasi santri, motivasi para tulab. Apa aja, misalnya di depan kita adalah Al-Quran, adalah kalamullah. Ketika antum membaca Al-Quran, maka antum sedang berinteraksi dengan Allah, sehingga para santri lebih fokus dalam menghafal. Kemudian Al-Quran diletakkan di tangan kiri. Ini bukan berarti menyalahi sunnah, bukan, karena kita menggunakan tangan kanan. Kita menggunakan tangan kanan untuk memindahkan ayat tersebut ke tangan kanan kita. Lalu ketiga, telapak tangan kanan dipersiapkan untuk menghafal. Dan saat berikutnya, ini adalah posisi-posisi ayat di jari tangan. Jari kelingking yang paling bawah, jari kelingking yang paling bawah itu ayat 1. Jari kelingking yang bagian tengah ayat 2, jari kelingking yang bagian atas ayat 3. Kemudian ayat keempatnya di jari manis bagian bawah, jari manis bagian tengah, ayat kelima, ayat keenamnya jari manis bagian atas. Kemudian ayat ke-7 jari tengah bagian bawah, ayat ke-8 jari tengah bagian tengah, ayat ke-9 jari tengah bagian atas. Kemudian ayat ke-10 jari telunjuk bagian bawah, ayat ke-11 jari telunjuk bagian tengah, ayat ke-12 jari telunjuk bagian atas. Kemudian ayat 13 dan 14 di jari jempol. Coba kita praktik bersama ya. Coba Ustaz semuanya angkat tangannya, tunjuk ayat pertama. Gimana? Ayat pertama. Ayat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Saya ulangi lagi ya. Ayat 1 dengan apa? Ayat 1. Jadi mulai dari jari kelingking, ayat 1. Kita lihat petakan-petakan jarinya. Yang bawah itu ayat 1. Ayat 3. Ayat 3, ayat 6, ayat 9. Sudah ayat 9. Ayat 9, ayat ke-12, ayat ke-14. Nah, ujung-ujung jari ini itu yang saya sebutkan tadi adalah disebut kita namain dengan kunci. Maksudnya apa? Ketika kita lupa, misalnya ayat 4 awalnya apa, kita ingat dari ayat 3, jadi nggak ulang dari ayat pertama. Atau kita lupa ayat 13, kita ulangi dari ayat 12. Misalnya kita diminta ayat 13 surah An-Nahl, kita lupa nih ayat 13 apa awalnya, kita ulang dari ayat 12. Ayat 12 kabarnya apa hukum sebanyak tidak. Terus berarti ke ayat 13. Jadi tidak mengulang dari ayat pertama. Kalau misalnya kita belum tahu metode ini, kita tanya ayat ke-14, kita pasti mengulang dari ayat pertama. Amin tasa'alu paling nabi azim, itu pasti memakan waktu yang panjang. Setelah kita hafal nomor-nomor jari dan nomor-nomor ayat di jari kita, baru kita masuk ke tahap berikutnya, metode menghafalnya. Cara menghafalnya. Contohnya kita menghafal surah An-Nas. Surah An-Nas. Ayat pertama, qul a'udzu birabbin nas. Kita taruh di ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Nanti bagaimana cara bacanya insyaallah di berikutnya. Malikin nas di ayat kedua.
ilahin nas di ayat 3. Jadi kita membaca sambil menunjuk jarinya. Contohnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Satu lagi mana sih? Ada. Dan metode jarimatika ini dibagi menjadi 4. Maksudnya empat kondisi. Kondisi ayat Al-Quran tidak lebih dari 4 hal ini, 4 kondisi ini. Yang pertama adalah menghafal ayat pendek dalam surah kurang dari 14 ayat. Jadi kita kan 14 nih ayat dalam sejarah. Yang pertama menghafal ayat pendek dalam ayat yang tidak lebih dari 14. Yang kedua menghafal ayat pendek dalam ayat-ayat yang lebih dari 14 ayat. Contohnya surah apa? Surah Ar-Rahman. Surahnya pendek-pendek. Surah Al-Waqi'ah. Surah An-Naba. Yang ketiga menghafal surah panjang di dalam menghafal ayat panjang di dalam surah pendek. Contohnya Al-Bayyinah. Al-Bayyinah panjang tapi surahnya tidak mencapai 14 ayat. Yang terakhir menghafal ayat yang panjang dalam surah yang panjang dalam artian lebih dari 14 ayat. Contohnya surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Nah ini Pak. Nah strategi jadi 4. Yang pertama ayat-ayat pendek dengan surah pendek. Contohnya apa? Al-Ma'un. Ayat-ayatnya nggak sampai 1 baris. Al-ayat tadi nggak sampai 1 baris. Dan jumlah ayatnya tidak lebih dari 14 ayat. Yang kedua, ayat-ayat pendek dengan surah panjang. Contohnya surah An-Naba. Ayatnya pendek-pendek, amma yasa'alun, tapi jumlah ayatnya lebih dari 14. Yang ketiga, ayat-ayat panjang di surah pendek. Contohnya surah Al-Bayyinah. Itu lebih dari 1 baris. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Itu lebih dari 1 baris. Yang keempat, ayat-ayat panjang di surah panjang. Contohnya apa? Surah Al-Fat. Ayat itu ayat terakhir. Atau surah Al-Baqarah, Al-Imran. Sekarang kita coba yang pertama dulu. Menghafal surah yang ayat-ayatnya kurang dari 14 ayat. Coba Bapak dan Ibu semuanya buka mushafnya surah Al-Adiyat. Kita akan coba bagaimana menghafal dengan metode jarimatika ini. Mari kita baca ta'awuz dan basmalah bersama-sama. Wahid itani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya baca dahulu ya. Wal 'adiyati dhabha. Silakan kepada Ibu ikuti. Jadi ini seakan-akan kita belum hafal surah ini, hanya untuk metode saja. Coba lihat Qur'annya 3 kali. Wal 1, 2, 3. Wal 'adiyati dhabha. 2. Wal 'adiyati dhabha. 3. Wal 'adiyati dhabha. Jadi kita baca bersama-sama. Lihat mushafnya, itu yang pertama. Dan ini adalah cara atau kelebihan kita menghafal Al-Quran bersama-sama itu, Ustaz. Bacaan guru adalah bacaan murid. Banyak kita dapati pondok-pondok tahfidz atau pondok yang lain, mereka hafal 20 juz, 30 juz. Namun hafalan mereka banyak yang salah, banyak pendeknya banyak yang salah, atau makhraj hurufnya banyak yang kurang tepat. Kalau kita menggunakan metode ini,
bacaan gurunya adalah bacaan muridnya. Karena dia menghafal berdasarkan yang dia dengar dari gurunya. Dia menghafal apa yang dia dengar dari gurunya. Kalau dia menghafal sendiri, dia menghafal apa yang dia ketahui tentang hal tersebut, tentang ayat tersebut. Dia nggak mengetahui panjang pendek atau dia kurang tepat. Begitu juga dia menghafalnya, sehingga dia menjadi salah-salah dan menghafal. Dan ketika sudah salah panjang pendek dan dia sudah hafal ayat tersebut, dia sudah hafal ayat tersebut dalam kondisi salah-salah panjang pendeknya, itu lebih susah membenarkannya, sangat susah membenarkannya. Jadi yang pertama kita baca bersama, boleh 3 kali, 5 kali, 7 kali, terserah. Sampai kira-kira sudah hafal ayat tersebut. Kita ulangi lagi, lihat mushafnya 3 kali ayat pertama. Wahid isnani thalatha. Wal 'adiyati dhabha. 2 wal 'adiyati dhabha. 3 wal 'adiyati dhabha. Sekarang lihat Qur'annya sekali, lihat jarnya sekali. Lihat Qur'annya wal 'adiyati dhabha. Lihat jarnya wal 'adiyati dhabha. Jadi waktu kita lihat jari itu kita fokus lihat jarinya, Pak. Jangan merem, jangan lihat ke atas atau lihat ke depan. Jadi kita ingin memastikan bahwa ayat 1 itu di sini dan bacaannya adalah wal 'adiyati dhabha. Kita lihat jarinya 3 kali. 1, 2, 3. Wal 'adiyati dhabha. 2 wal 'adiyati dhabha. 3 wal 'adiyati dhabha. Coba Bapak dan Ibu semua baca sama saya ayat pertama. Wahid isnani thalatha. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Selanjutnya kelas tamam. Selanjutnya yang kita ingat adalah awalan ayat. Awalan ayatnya kita ingat. Yang susah dalam menghafal itu bukan menghafal satu ayat full, bukan, tapi menyambung atau merangkai antar ayat. Kita sudah hafal, sudah selesai misalnya ayat pertama, bingung nih ayat keduanya apa, ayat kedua selesai, bingung ayat ketiganya apa. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita ingat awalannya. Awalan di sini kita singkat menjadi wal 'adiyati. Wal 'adiyati. Ayat pertama apa awalnya? Wal 'adiyati. Wal 'adiyati. Ayat pertama? Wal 'adiyati. Atau singkat aja wal. Ayat pertama apa? Wal. Ayat pertama? Wal. Ayat pertama? Wal. Silahkan hafalkan masing-masing. Jadi seakan-akan Bapak dan Ibu semua belum hafal ya. Silahkan hafalkan masing-masing hitungan kelima. Wahid, isnani, thalatha, arba'ah, khamsah. Sudah selesai, Pak. Dari Bapak dan Ibu semua ada yang sudah hafal? Silahkan angkat tangan. Ada yang sudah hafal? Ceritanya, Pak. Ceritanya lebih iklan, misalnya. Coba, Ustaz. Ustaz. Ya. Dan biasanya Ustaz Habib itu mengajar santri bukan 10 atau 20 orang saja. Semua santri itu ngumpul di dalam masjid, Pak, menghafal Al-Quran. Dan bagaimana cara Ustaz itu menyimaknya? Santri berjumlah kira-kira 100 orang. Gimana cara menyimaknya? Jadi di antara cara beliau, santri yang hafal duluan menyetorkan hafalannya, kemudian teman sebelahnya menyetorkan hafalan ke santri yang sudah menyetor. Nah, Ustadz yang di sebelahnya silahkan menyetor hafalannya ke Ustadz. Tahu Ustazah ada yang sudah hafal? Ustazah ada yang mau coba? Ya, Ustadz. Ya, silakan yang di sebelahnya setor ke Ustazah. Sekarang ayat 2, kita masuk ke ayat 2.
sebelum masuk ke ayat 2, pastikan benar-benar kita sudah hafal atau santri sudah hafal ayat pertama. Inti dari metode ini adalah jangan naik atau jangan maju ke ayat setelahnya sebelum benar-benar hafal ayat tersebut. Ayat kedua, lihat mushafnya. Falmuriyati qadha. Semuanya? Lihat mushafnya 3 kali. Falmuriyati qadha. 2. Falmuriyati qadha. 3. Falmuriyati qadha. Lihat mushafnya sekali, lihat jalannya sekali. Lihat mushafnya. Ulang lagi, lihat mushafnya. Lihat jarinya. Falmuriyati qadha. Lihat jarinya 3 kali. 1. 2. 3. Awalannya adalah falmu. Apa awalnya? Falmu. Jadi boleh kita tingkat-tingkat ayat Al-Quran dengan dalam rangka untuk melatih hafalan. Awalannya apa yang 2? Falmu. Ayat pertama wal. Ayat kedua falmu. Ayat pertama apa? Wal. Ayat kedua falmu. Kita lewati prosesnya tadi, siapa yang hafal angkat tangan, kemudian teman sebelahnya store ke yang sudah hafal, kita lewati itu untuk menyingkat waktu. Kita lanjutkan ke ayat ketiga. Falmughirati subha. Falmughirati subha. Banyak yang anak-anak terutama salah dalam membaca ini munya dipanjangkan. Falmughirati subha itu harus kita dengarkan. Falmughirati subha. Semuanya. Falmughirati subha. Terlewatkan proses tadi, lihat poin 3 kali, lihat poin sekali, lihat jari sekali, kemudian lihat jari 3 kali. Awalan dari ayat 3 ini adalah falmughi. Apa Pak? Falmughi. Lalu falmughi. Ayat pertama wal. Ayat kedua falmughi. Ayat ketiga falmughi. Ayat kedua. Ayat ketiga. Ayat pertama. Ayat 1, 2, 3. Wahid isnani talaka. Wal 'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. Falmughirati subha. Coba bacakan surah Al-Adiyat ayat ketiga. Ayat kedua. Ayat pertama. Ayat ketiga. Ya, silakan hafalkan masing-masing awalannya, kemudian coba dibolak-balik sama teman sebangku. Silakan hitungan kelima. Wahid, isnani, salatan, arba'an, khamsah. Siapa yang sudah hafal 3 ayat ini angkat tangan. Ya, Ustaz. Awal-awalnya dulu, Ustaz. Ya, coba baca ayat 1, 2, dan 3. Wal-'adiyati qadha. Fal-muriyati qadha. Fal-mughirati subha. Kurangnya apa? Harus dilihat ya. Ya, ulang lagi coba Ustaz. Wal-'adiyati qadha. Fal-muriyati qadha. Fal-mughirati subha. Ayat kedua apa Ustaz? Fal-muriyati qadha. Ayat pertama. Wal-'adiyati. Ayat ketiga. Ayat 3, 2, 1. Fal-mughirati subha. Wal-'adiyati. Ayat 2 Ustaz.
والموريات قدحا والعاديات ضبحا. Ya, Ustaz, Ustaz. Ayat pertama. Ayat kedua. Ayat ketiga. Awal-awalnya coba Ustaz. Awalnya pertama apa? Awalnya yang pertama. Ayat pertama. Ayat kedua. Kalmu. Ayat ketiga. Kalmu. Silakan Ustaz lancarkan ke teman sebelumnya. Jadi kalau ada yang belum lancar, silakan setelahkan dia Ustaz sebelumnya. Kalau Ustaz ada yang muskon, Ustaz sudah. Iya. Coba bacakan surah Al-Adiyat ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ayat 3, ayat 2, ayat 1. فالمغيرات صبحا فالموريات قدحا والعاديات ضبحا. Ayat 2, ayat 1, ayat 3. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والعاديات ضبحا. Ya. Coba semuanya baca awalan-awalan ayat 1, ayat 2, ayat 3. Wahid itani talata. Fal mughi. Dua lagi coba 1, 2, 3. Fal mughi. Baca surah Al-Adiyat ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 3, ayat 2, ayat 1. Wahid itani talata. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالموريات قدحا والعاديات ضبحا. Setelah lancar benar-benar hafal 3 ayat ini, baru maju ke ayat keempat. Jadi jangan maju ke ayat keempat sebelum kita sudah memastikan diri kita atau para siswa benar-benar hafal ayat 1 sampai ayat 3. Ayat keempat kita lihat Qurannya. Fa'atharna bihi naq'a. Semuanya kita lewati prosesnya. Yang tadi lihat Quran, kemudian lihat jarinya. Kita singkat awalannya menjadi fa'athar. Apa Pak? Fa'athar. Lagi fa'athar. Lihat jarinya. Fa'athar. Ayat 4 apa awalnya? Fa'athar. Ayat pertama wal. Ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat keempat, ayat keempat, ayat kelima. Fawasaqna bihi jam'a. Semuanya. Ayat kelima awalnya fawa. Apa? Ayat kelima. Ayat kelima. Ayatnya apa? Ayat keempat awalnya. Ayat kelima. Ayat kelima. Fawa. Ayat kelima. Lihat jarinya. Ayat kelima. Ayat kelima. Ayat keempat. Ayat pertama. Ayat kedua. Ayat ketiga. Ayat keempat. Ayat kelima. Ayat kelima. Ayat keempat. Ayat ketiga. Ayat kedua. Ayat pertama. Ayat keempat. Ayat ketiga. Ayat kelima. Ayat kedua. Ayat pertama. Takbir. Ayat ke-6 sekarang. Innal insana li rabbih lakanud. Semuanya.
kesalahan yang sering di para siswa adalah qalqalah di akhir. Lakanun, mereka tidak baca qalqalah. Jadi kita ingatkan baca qalqalah di ayat ini. Innal insana li rabbih lakanud. Semuanya. Innal insana li rabbih lakanud. Terlewati proses tadi membaca Al-Quran 3 kali dihajari, kemudian siapa yang sudah hafal silakan stop, kemudian temannya stop ke teman yang sudah hafal. Awalan dari ayat ini adalah innal, apa? Innal, apa bu? Innal. Ayatnya apa? Innal insana li rabbih lakanud. Awalannya innal. Ayat berapa ini? Ayat 6 awalannya apa? Ayat kelima awalannya? Ayat keempat? Ayat ketiga? Ayat kedua? Ayat pertama? Ayat kelima? Ayat kedua? Ayat pertama? Ayat keempat? Ayat keenam? Ayat ke-6, ayat ke-6, ayat ketiga. Sekarang ingat-ingat ayatnya Pak. Tunjuk jarinya yang ayat yang saya sebutkan. Ayat pertama, ketiga, ke-6, 6, 3, 1. Sudah ya Pak? 1, 3, 6, 6, 3, 1. Ayat pertama? Awalnya itu ya, ayat pertama awalnya, ayat ketiga, ayat ke-6, ayat ke-6, ayat ketiga, ayat pertama. Silakan baca ayatnya. Ayat pertama, 3, 6, 3, 1. Awan-awan. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayat pertama. Ayat kedua. Ayat 3, 4, kelima. Ayat 6. Kembali. Ayat 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita baca ayatnya. Wahid isnani salasa. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa wasaqna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud. Dibalik. Innal insana li rabbih lakanud. Ayat 5. Ayat 4. Ayat 3. Ayat 2. Ayat pertama. Takbir. Silahkan dihafal masing-masing setelah ke teman. Yang sudah hafal silahkan angkat tangan. Hitungan kelima. 1, 2. Ya, silakan Ustaz. Iya, awal-awalan dulu Ustaz. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awal-awalan. Ya. Faluhi wa asaf fawa innam. Ya. Coba dibalik Ustaz. Innal fawa fa asaf faluhi wal. Coba bacakan surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 6, ayat 6 sampai 1. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi nar'a, fa wasaqna bihi jam'a.
Ayat 6. Ayat 5. Ayat 4. Ayat 3. Ayat 2. Ayat 1. Coba bacakan surah Al-Adiyat ayat 3. Ayat 6. Innal insana li rabbih lakanud. Ayat 2. Wal muriyati qadha. Ayat 5. Fa wasawna bihi jam'a. Ayat 4. Fa asarna bihi naq'a. Ayat 1. Wal 'adiyati dhabha. Masyaallah, barakallahu fiik. Takbir. Allah. Ada yang mau coba lagi, Ustazah? Ustazah, coba. Coba kita ulang bersama awal-awalan ayat 1 sampai ayat 6. Wahid bisani salat wal falmuri fa'atar fawa innal. Kita baca ayatnya. Wahid bisani salat wal adiyati dhabha wal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasaqna bihi jam'a innal insana bihi lakanud. Ayat ke-7. Ayat ke-7, wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Semuanya. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Lihat Qur'annya sekali. Wahid itani salasa. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Lihat Qur'annya 3 kali. 1, 2, 3. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Wa innahu 'ala ya, lihat jamnya. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Wa innahu 'ala. Ya, ayat berapa ini? Ayat 7. Ayat 7 bacanya apa? Wa innahu. Kita singkat awalannya wa innahu 'ala apa? Wa innahu 'ala. Ayat ke-7 wa innahu 'ala. Ayat ke-7 wa innahu 'ala. Ayat ke-7 wa innahu 'ala. Awal-awal yang pertama wa. Ayat kedua ayat ketiga ayat keempat ayat kelima ayat ke-6 ayat ke-7 wa innahu 'ala. Ayat ke-7 ayat ke-7 wa innahu 'ala. Bacanya apa? Wa innahu 'ala. Ayat ke-8 mirip ayat ke-7, cuma setelahnya beda. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Semuanya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Setelah kita melewati ayat Qur'an 3 kali, ayat Qur'an hari, kita singkat awalnya wa innahu li apa? Wa innahu apa? Bedanya dengan ayat 7, kalau ayat 7 wa innahu 'ala, kalau ayat 8 wa innahu li. Ayat 8 ayat ke-7 ayat ke-8 ayat ke-7 ayat ke-8 bacanya apa? Banyak yang terbuka ayat ke-7 dan ayat ke-8.
Ayat 7 dibaca la syadid, ayat 8 dibaca la syahid. Ini kesalahan yang sering terulang. Coba bacakan awal-awalan ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, ayat keenam, ayat ketujuh, ayat ke-8, ayat ke-8, ayat ke-7, ayat ke-6, ayat ke-5, ke-4, ayat ketiga, ayat kedua, ayat pertama. Kita baca ayatnya. Wa inna li salata wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a wa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dimari ayat ke-8 sampai ayat pertama. Ayat ke-8 wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ayat 7 wa innahu ala dhalika lasyahid. Ayat 6 innal insana li rabbih lakanud. Ayat 5 4 3 2 1. Takbir. Ayat akhir, ayat ke-9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Semuanya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Setelah melalui dihadirkan 3 kali atau lebih, kemudian dihadirinya setoran yang sudah hafal, teman yang sudah hafal setor dan teman yang sudah stop. Kita singkat awalannya ayat 9 adalah afala. Apa? Afala. Ayat 9 ayatnya apa? Awalnya ayatnya lihatnya fokus ayat 1, ayat 2, awal-awalnya ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wahid itnani salata falmuli fa'ata fawa inna wa innahu ala wa innahu li afala. Ayat 9, ayat 8, ayat 7, ayat 6, ayat 5, ayat 4, ayat 3, ayat 2, ayat 1. Kita baca ayatnya. Ayat 1 sampai ayat 9. Wa'id isnami talata ya idhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ayat 9 afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ayat 8 wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ayat 7 wa innahu ala dhalika lasyahid. Ayat 6 innal insana li rabbih lakanud. Ayat 5 fa wasaqna bihi jam'a 4 fa atarna bihi naq'a 3 fal mughirati subha 2
falmuriyati qadha. Satu, wal adiyati dhabha. Silakan hafal masing-masing sama temannya. Hitungan kelima, wahid. Itu berkaca takut kena tidak. Dua, tiga, empat, والعاديات فالموريات فالمغيرات فوسطن به إن الإنسان لربه فإنه لحب. lima. Sekarang kita ulang-ulang lagi. Coba Bapak dan Ibu bacakan surah Al-Adiyat. Lihat jarinya. Awal-awalannya dulu. Ayat 1, 3, 6, ayat 9, 9, 6, 3, 1. Nah, ayat tadi itu namanya kunci. Fungsinya apa? Ketika kita lupa awalan ayat ke-5, kita mulanya nggak usah dari pertama, dari 3, 4, 5. Ketika kita lupa awalan ayat ke-7, ingatnya dari ayat ke-6, tidak usah dari ayat pertama. Coba dibaca ayatnya. Ayat pertama, ayat ketiga, ayat ke-6, ayat ke-9, ayat ke-9, ayat ke-6, ayat pertama, ayat ketiga. Nama metodenya jarimatika. Ada kaitannya dengan matematika. Jadi ketika para siswa sudah menghafal satu ayat atau 14 ayat, kemudian mereka merasa jenuh, misalnya karena di waktu siang atau sudah lama menghafalnya, ada semacam ada hiburan. Hiburannya dengan Al-Quran juga. Bisa kita penjumlahan ayat. Contohnya, Fal-mughirati subha, ada berapa? 3. Di jumlah Fal-mughirati subha, ada berapa? 3. Jadi berapa? Nah, Ustaz-ustazah baca ayat 6. Oke, kita coba lagi. Fal-muriyati qadha, ditambah fawasaqna bihi jam'a. Jawabannya iya. Pertama itu berapa? Fal-muriyati qadha. Fawasaqna bihi jam'a berapa? 5 tambah 2 jadi 7. Ayat 7 apa? Kita ulangi lagi. Wal 'adiyati dhabha, ditambah wa innahu li hubbil khairi lasyadid.
Soal terakhir, falmuriyati qadha, ditambah falmuriyati qadha. Jawabannya soalnya tadi apa? Ayat 2 ditambah 2 jadi apa? Ayat 4 apa? Sekarang kita coba pengurangan. Fawasaqana bihi jam'a, dikurang fal mughirati subha. Jawabannya wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dikurang fa atharna bihi naq'a. Jawabannya tadi soalnya ada berapa Pak? Ayat 7 dikurang 4, jadi iya. Kita ulang lagi coba. Innal insana li rabbih lakanud, dikurang fal mughirati subha. Takbir. Mungkin sampai di sini yang bagian pertama menghafal surat yang ayat-ayatnya kurang dari 14 dan kondisi surat ayat tersebut pendek-pendek, pendek yang jumlahnya kurang dari 14. Silakan kalau Ustaz-Ustazah ada yang mau ditanyakan atau ada yang salah meneruskan, silakan disampaikan. Ya, para Ustaz dan Ustazah sekalian, dipersilahkan bagi yang ada pertanyaan untuk langsung bertanya kepada pemangku kita. Silakan para Ustaz dan Ustazah disebutkan nama dan ajukan pertanyaan. Barangkali ada yang di Zoom pertanyaan ada satu ya. Oh. Pertanyaan. Iya, ada nih pertanyaan dari Bapak-bapak. Semoga mungkin izin sebenarnya Ustaz tentang bapak Quran. Jadi saya pernah dengar kalau punya paling Quran dari jari dosa, apakah itu termasuk pernyataan yang benar dengan cara atau bagaimana? Soalnya kalau takut juga, takut menghafal karena takut tidak bisa dijaga, karena pada istilah yang pernah menentukan itu kalau nggak bisa menghafal berdosa. Itu Ustaz. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana menyikapi siswa yang bacaannya masih terbata-bata dan tajwidnya masih kurang? Itu apakah tetap dilanjutkan proses penghafalannya atau diperbaiki bacaannya? Bisa. Bismillah. Yang pertama, hadis yang mengatakan bahwasannya orang yang hafalannya lupa, semua hadis yang tentang hafalannya lupa, dia akan dituntut dengan hafalannya. Itu hadisnya dhaif, Pak. Hadisnya dhaif. Kemudian di dalam ayat, di dalam surah Fatir disebutkan summa awrasna kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan, kami berikan kata Allah kitab ini kepada hamba kami yang terpilih. Kami dzalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya. Kami muqtasid, ada yang setengah-setengah, karena zalim dan enggak. Kami musabiqun bil khairati bi'idznillah, ada yang berlomba-lomba dalam mencari kebaikan dengan izin Allah. Yang pertama ini orang yang zalim, yang kedua muqtasid setengah-setengah, yang ketiga itu orang yang sabiqun bil khairat. Apa maksud dari tiga kalimat ini? Banyak yang menafsirkan bahwasanya zalim itu orang yang hafal Al-Quran tapi dia tidak mengamalkannya. Ada yang mengatakan muqtasid, dia mengatakan setengah-setengah. Ada
Ada yang sabiqun dia mengamalkan seluruh Al-Quran. Tapi kita merujuk kepada tafsir dari sahabat Usamah bin Zaid. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, Rasul mengatakan kulluhum fil jannah. Semua ini masuk surga. Semua 3 golongan itu masuk surga. Umar bin Khattab ketika membaca ayat ini kemudian ditanya apa maksud ayat tersebut, beliau mengatakan sabiquna sabiqun wa muqtasiduna najin wa ghalibuna maghfuruna. Orang yang berlomba-lomba akan berlomba-lomba pula masuk surga. Orang yang pertama-tama akan pertama pula masuk surga. Orang yang mutasid setengah-setengah akan selamat. Orang yang zalim akan diampuni. Maksudnya apa zalim itu? Zalim itu orang yang sedang menghafal, berusaha menghafal tapi nggak masuk-masuk, nggak masuk-masuk. Atau dia menghafal tapi murojaahnya nggak maksimal. Lalu yang kedua, orang yang mutasid setengah-setengah, ada semangat, ada enggak. Yang sabiquna orang yang selalu semangat menghafal Al-Quran. Itu semuanya masuk surga, tidak ada yang merugi. Jadi bagaimana tuh kondisi kita? Kalau kita menghafal lupa itu aja. Nanti Pak Ustaz semua, Ustaz ada titik di mana hafalan kita itu nggak hilang-hilang. Jadi kita sudah rasakan itu. Surah apa contohnya? Surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah itu kita nggak murojaah lagi, kita nggak lupa. Insya Allah nggak lupa. Dan kata guru saya, beliau mengatakan ketika seseorang itu menghafal Al-Quran itu dia pasti tidak akan pernah lupa. Ibaratnya otak kita itu seperti wadah. Kita masuk dan hafal Al-Quran. Dia makin lama makin ke bawah, makin mengendap ke bawah. Kalau kita murojaah dia angkat. Nah kita lupa itu bukan karena hilang, itu nggak mungkin hilang. Dia di bawah, diendap. Jadi nggak akan lupa. Kemudian kalau ayat yang Nasullah fanasiyahum, mereka merupakan Allah. Ada yang mengatakan merupakan kalau Allah, maka Allah merupakan rakyat itu namanya tafsirnya dengan zahir, secara zahir. Sedangkan maksud ayat tersebut merupakan ayat Allah tidak menjalankannya, tidak mengaplikasikannya di kehidupan. Kemudian Allah akan merupakan mereka di parian. Lalu pertanyaan kedua, jadi kesimpulannya pertanyaan pertama tadi Pak, jangan takut menghafal karena khawatir lupa. Sebisa mungkin kita jaga dan sebatas itu pula hasil kita. Mungkin atau lancar hafalan kita itu bukan tujuan. Lancarnya hafalan, kuatnya hafalan itu bukan tujuan, tapi itu adalah hadiah dari Allah. Karena kita sering murojaah. Kita menghafal untuk apa? Untuk baca di sholat, untuk sholat tahajud, untuk menyampaikan kepada masyarakat. Bukan untuk lancar. Lancar itu adalah hadiah. Kalau kita targetkan lancar, maka tidak akan pernah kita selesai menghafal Al-Quran. Karena ketika kita lancar di satu, masuk di dua, misalnya lupa lagi. Masuk di tiga begitu terus, itu nggak akan selesai. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana ketika seorang siswa, satu orang siswa, dia belum fasih membaca, apakah boleh berlanjut atau tidak? Kita lihat kondisi siswa tersebut sudah sebatas mana, maksudnya perkembangannya. Misal dia masih kecil, dia belum bisa mengucapkan roh, belum bisa mengucapkan hak maksimal. Kita lihat di umur dia ini bisa itu sampai mana mengucapkan roh. Jadi bukan kita terlalu direct harus mengucapkan roh seperti ini, hak seperti ini, tidak. Kita mencontohkan membaca kepada dia semaksimal mungkin, sepasang mungkin. Bagaimana dia keluar dari mulutnya itu bukan berarti dia salah menangkap, tapi karena belum maksimal perkembangan dari lisannya. Gitu. Baik, ada lagi dari ibu-ibu? Ada? Oh iya, dari chat ada. Akan dibaca aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah metode ini berlaku
untuk semua santri, sebab metode ini sepertinya juga berkaitan dengan kemampuan mengingat. Bagaimana cara menyikapinya, Sobat? Insya Allah metode ini berlaku untuk siswa yang sudah bisa berhitung, Untuk yang masih TK itu cara menghafalnya mengulang-ulang, kita baca mengulang-ulang seperti yang Ustaz Zanul tadi sampaikan. Ketika dia sudah bisa berhitung, baru bisa menggunakan metode ini. Namun ketika dia mau coba-coba aja, selama pakai jari itu nggak apa-apa, pakai jari itu permulaan. Jadi yang bisa memakai metode ini minimalnya orang yang sudah atau siswa yang sudah bisa berhitung. Untuk maksimalnya tidak ada batasan. Ya, dari ibu-ibu ada yang mau mengajukan pertanyaan, Bu? Dipersilakan, ada 1 atau 2 orang tentang metode yang pertama ini, menghafalkan suruh-suruh pendek yang memakai ayat-ayat yang pendek. Dipersilahkan ibu-ibu yang dari SD, yang dari TK, yang dari mana lagi ya? Yang dari mana-mana, ibu yang ada pertanyaan silakan diajukan. Gimana membuat anak cepat menghafal dengan metode matematika ini? Karena ketika dicoba mereka sering tertukar. Tapi kaidahnya jangan menambah sebelum lancar. Itu kaidahnya. Jangan menambah sebelum lancar. Jangan menambah ke ayat 2 sebelum ayat pertama benar-benar lancar. Jangan menambah ke ayat keempat sebelum ayat 1 sampai 3 benar-benar lancar. Jangan menambah ke ayat ke-7 sebelum ayat 1 sampai 6 benar-benar lancar. Terus bukti lancarnya itu apa? Bisa baca maju mundur, bisa disebutkan ayatnya, itu bukti lancar. Ketika dia membaca ayat 1 sampai 6 tidak ada kesalahan, itu lancar. Ketika ada kesalahan, itu jangan maju dulu, lancarkan dulu ayat yang sudah dihafal. Dan intinya itu pengulangan, sering-sering mengulang, sering murojaah, insya Allah tidak akan tertukar. Dan juga bisa kita kasih alat bantu. Contohnya untuk membedakan surat Al-Ma'un tadi ayat ke-7 dan ayat ke-8 biasanya suka tertukar tuh, lasyadid sama lasyadid. Kita ulang lagi, ayat 7 akhirnya apa? Lasyadid. Ayat ke-8 akhirnya lasyahid. Kita ulang lagi. Kita tanya siswa, ayat ke-7 akhirnya apa? Lasyahid. Ayat ke-8 lasyahid. Ulang lagi, ayat 7 akhirnya apa? Lasyahid. Ke-8 akhirnya lasyahid. Sehingga yang tertukar tadi insya Allah tidak akan tertukar lagi. Ada lagi barangkali Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita kembalikan kepada Ustaz. Oke, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Ini contoh ayat yang kurang dari 14. Ayat yang kurang dari 14. Di mana ayat yang lebih? Contohnya surah An-Nazi'at. Atau coba Ustaz semua buka surah An-Naba. Surah An-Naba. Surah An-Naba ini ayatnya pendek-pendek. Amma 3 ayat cuma 1 baris pendek-pendek, tapi jumlah ayatnya lebih dari 14. Gimana caranya? Ikuti alur tadi dari awal
Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ayat 14. Ikuti alurnya. Sudah lancar 14 ayat, kita masuk ke ayat 15. Di mana ayat 15? Posisinya sama seperti ayat 1. Sama posisi 1. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah itu sampai 29. Dan kita kita beranggapan bahwasanya ayat 1 sampai ayat 14 itu adalah satu surah. Ayat 1 sampai ayat 14 satu surah. Surah apa? Surah An-Naba 1. Lalu ayat 15 sampai ayat 28 itu surah berikutnya. Namanya apa? An-Naba 2. Sehingga dalam benak kita atau dalam benak santri tidak ada ayat yang lebih dari 14 ayat. Sehingga ayat di Allah itu pendek-pendek semua, sedikit semua. Maksimal berapa ayat? Maksimal 14 ayat. Jadi nggak akan terbeban. Begitu seterusnya sampai ayat 40. Itu yang ayatnya pendek-pendek, jumlahnya lebih dari 14. Kemudian contoh yang ayatnya panjang, lebih dari ayatnya panjang tapi dalam surah pendek. Contohnya apa? Contohnya surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ayat 8. Sini cuma sampai 7. Ayat 8. Ayat 8 itu kan 2 baris panjang. Kalau untuk anak-anak TK itu panjang terlihatnya. Caranya gimana? Caranya kita potong-potong kayak gini. Contohnya ayat 8. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Misalnya panjangnya besar di situ. Kita potong-potong. Misalnya jazaa'uhum 'inda rabbihim, kita lingkari ayat 1. Buat anak-anak mereka atau anak SD yang merasa ayat ini kepanjangan. Jazaa'uhum 'inda rabbihim ayat 1. Jannatu 'adnin tajri, itu ayat 2 atau sampai anhar kalau dikuat. Jannatu 'adnin tajri, itu ayat 2. Min tahtihal anhar, itu ayat 3. Atau kalau misalnya terlalu pendek, kita gabungkan aja. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar sampai situ ayat 2. Ayat satunya jazaa'uhum 'inda rabbihim, ayat 2 jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, itu ayat 3. Radiyallahu anhum wa radu an, ayat 4. Dzalika liman khashiya rabbah, ayat kelima. Jadi dengan metode ini, dengan metode matematika ini tidak ada ayat yang panjang karena maksimal, tidak ada ayat yang banyak karena maksimal ayat berapa ayat? 14 ayat. Tidak ada ayat yang panjang, karena yang panjang kita pendek-pendek. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayat-ayat panjang di surah panjang. Contohnya apa? Contohnya surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, atau surah Al-Fat. Sama caranya dengan yang ketiga tadi, ayat panjang. Kita pendekin ayatnya. Muhammadur Rasulullah SAW. Ayat pertama. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ayat 2. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ayat 3. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ayat
ذلك مثلهم في التوراة. Ayat kelima. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. Ayat ke-6. فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Ayat ke-7. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ayat ke-8. Jadi kita saja bagaimana kita memotong-motong ayat tersebut. Itu tadi cara atau bentuk-bentuk menghafal Al-Quran dengan metode matematika Al-Quran. Insya Allah tidak keluar dari 4 kondisi ini, apapun ayatnya. Surah Al-Baqarah itu kondisi yang keempat tadi, ayatnya panjang di surah yang panjang. Itu kira-kira dari Al-Baqarah, itu kira-kira dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Kahfi. Nanti mulai Maryam, Toha itu pendek-pendek. Al-Anbiya panjang lagi. Berarti yang pendek-pendek tadi masuknya ke nomor 3, ayat panjang di surah, ayat pendek di surah panjang. Berarti kondisi kedua. Nanti yang terakhir, yang pendek-pendek yang 12 itu mulai dari kira-kira dari Al-Buha sampai Anas. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau bertanya. Sebentar. Mungkin ada yang bertanyakan atau ada yang keliru mau diluruskan. Afan, Ustadz dari Zoom mau bertanya. Ada yang nanya nggak? Ada yang nanya tadi? Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Yang masih mau ditanyakan, barangkali yang masih di hati, masih ragu, apakah boleh bertanya? Yang di Zoom apakah? Kali nggak ada ya? Di Zoom. Kalau tidak ada, dikembalikan seketika. Kalau memang sudah habis materi yang disampaikan, silakan untuk kalimat-kalimat pesan-pesan. Insyaallah tadi beberapa metode atau cara menghafal Al-Quran dengan menggunakan jari matikan. Intinya Bapak Ibu semua, yang pertama adalah pengulangan. Banyak-banyak mengulang. Yang kedua, jangan nambah sebelum hafal. Banyak kita jumpai orang yang dalam bersemangat menambah, namun dia tidak memurojaah. Dia lupa murojaah. Dia menambah sehari 1 halaman, 2 halaman, tapi murojaah tidak ada. Lebih baik menambah 1 baris murojaah 1 halaman daripada sebaliknya, daripada menambah 1 halaman namun murojaahnya tidak ada. Murojaah lebih penting daripada menambah. Karena tujuan kita itu bukan selesai menghafal, tapi bagaimana kita bisa hafalan kita itu kita baca untuk sholat, hafalan kita itu bisa kita gunakan untuk misalnya untuk berdakwah, untuk hujah, bukan hanya semata-mata hafal. Lalu kemudian jangan ketika ada siswa yang susah menghafal, jangan sampai kita misalnya menjudge dia bodoh atau gimana. Orang yang susah menghafal itu banyak kemungkinan. Di antara kemungkinannya, siapa tahu Allah mencintai dia. Allah mencintai dia sehingga Allah ingin
lama berinteraksi dengan dia. Kalau orang yang cepat menghafal, dia hafal sekali baca langsung hafal. Setelah dihafal dia selesai membaca Al-Quran. Orang yang susah menghafal Al-Quran, dia baca sekali, hafal 2 kali, 3 kali, 4 kali, dia lama di situ. Itu bisa jadi ada tanda bahwasanya Allah mencintai dia, Allah ingin berlama-lama dengan dia. Dan jangan sampai ketika kita susah menghafal, justru membuat kita malas menghafal lagi. Ini ada tanya. Ya. Ini kita tutup tulisan. Kita tutup majelis kita dengan membaca surat Asr dulu. Alhamdulillah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.